Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila hadrati alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. Wa khususan ila hadrati arwahi jami'i awliya wal ulama wal masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita alhamdulillah sampai kepada kitabus sholat setelah kita melewati atau mengkaji terkait dengan kitabut thaharah. Pada malam hari ini kita masuk pada kitabus sholati, yakni salah satu daripada ibadah maksudah. Sedangkan kalau thaharah ada praktek pembersihan najis, wudu, mandi, itu adalah merupakan perantara, wasilah, pengantar untuk menuju ibadah yang benar-benar dituju utama, yaitu sholat. Nah, ini kita mulai membahas terkait dengan sholat yang kita jalankan setiap hari. Kitabus sholati ay hada kitabus sholati. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabus sholati ini kitab menerangkan tentang hukum-hukumnya sholat. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. Adapun sholat yang diwajibkan itu ada 5 sholat. Tentunya sudah maklum bahwa sholat yang diwajibkan ada 5, yakni sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini telah maklum, bahasanya makluman minad dini bidarurat. Jadi perkara yang maklum secara agama pasti semua orang baik yang khos maupun awam itu tahu. Kok sampai diingkari, tidak dipercayai, ditolak, maka menyebabkan kekufuran. Beda halnya kalau persoalan-persoalan fikih yang masih menjadi perdebatan ulama. Persoalan-persoalan fikih yang orang awam itu masih samar. Kok ada yang menentang, ada yang tidak setuju, ada yang mengingkari, ini tidak menjadikan kekufuran. Tetapi juga bisa menjadikan keharaman. Kalau orang yang bukan ahlinya ngomong terkait hal-hal yang memang dia tidak menjadi ahlinya, itu bisa menjadi keharaman meskipun tidak sampai menyebabkan kekufuran. Makanya lau sakatal jahilu laqala al-ikhtilafu. Andaikan orang yang bodoh, artinya orang yang tidak tahu, itu diam, tidak ikut berkomentar, niscaya perdebatan, permusuhan itu minim atau sedikit. Tidak akan ada kegaduhan atau kerusuhan. Sekarang hal yang menjadikan gaduh yaitu tadi, bukan ahlinya, bukan pakarnya ikut-ikut berkomentar, ikut-ikut ngomong. Maka ya syarat timbul kegaduhan, syarat timbul kerusuhan. Ini kalau sholat 5 waktu ini adalah termasuk perkara yang sangat maklum. Semua orang, baik yang khos maupun awam, mestinya tahu adalah merupakan kewajiban. Hanya 5 yang wajib. Selebihnya adalah sunnah. Atau mungkin fardu kifayah. Sepertinya sholat jenazah itu fardu kifayah atau sunnah. Kalau sholat 5 ini hukumnya fardu ain. Ketika sudah balik, maka setiap daripada orang muslim, mukallaf,
sudah balik berakal, maka wajib untuk menjalankannya. Oleh karena itu, makanya ada ancang-ancang balik, persiapan menuju balik dari anak yang usia 7 tahun, mulai diberi perintah sholat, mengerti urusan toharoh, itu adalah kewajiban orang tua. Anak usia berapa? 7 tahun. Diperintah, disuruh, diajak ke musola, diajak ke masjid. Karena 7 tahun otomatis sudah tamyiz. Arti tamyiz adalah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa BAB atau kencing sendiri. Itu adalah sudah tamyiz. Dan kiranya menerima nasihat itu sudah bisa, sudah mampu. Adapun nanti di musola, di masjid agak kadang rame, kadang geger, ya tidak masalah, no problem. Itu demi mereka supaya memahami, terekam bahwa ini ada kewajiban yang namanya sholat. Apalagi ketika sudah umur 10 tahun, ada tahdid. Bahkan di situ ada bahasa dipukul tetapi tidak sampai mubarrih. Dipukul tidak sampai melukai. Memang ada keterangan dari salah satu ulama menerangkan bahwa kalau ingin anak itu nurut, tidak kurang ajar sama orang tua, sekali-kali, bahasanya sekali-kali, jangan sering, sekali-kali ketika kau berbuat keliru itu dicubit yang keras. Jadi bukan terus kemudian nanti kadang orang tua dimasukin ke sekolahan, ke lembaga, ditakzir, disanksi. Aku aja sebagai orang tuanya nggak pernah nyubit kayak gitu, dan gitu. Jadi sekali-kali dicubit yang keras oleh orang tua jikalau melakukan kesalahan sebagai shock terapi. Sebagai shock terapi bahwa ketika melakukan kesalahan itu ada sanksi, ada hukuman yang keras. Jikalau melanggar atau melakukan kesalahan sebagai shock terapi, tapi jangan sering-sering. Jangan kemudian dihantam terus, dicubit terus. Nanti malah disitu menjadi anak yang tumbuh sebagai orang yang kasar juga. Karena orang tuanya mengajari kekasaran. Jadi sekali-kali saja. Sholat 5 waktu ini yajibu kullun minha bi awal waktu wujuban muwasa'an. Kewajibannya itu muwasa'. Artinya longgar. Dalam menjalankannya itu ada kelonggaran. Bukan harus langsung untuk dijalankan. Kita ini fikih. Jadi ada yang wujuban mudoyak. Wujub mudoyak itu kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Ketika ada orang melakukan suatu keharaman, maka kewajiban untuk meninggalkan keharaman adalah mudoyak, nggak bisa ditunda-tunda. Nah ini sholat ini adalah kewajiban yang muwasa'. Muwasa' itu adalah longgar. Bukan terus kemudian awal waktu langsung. Ada bentuk kelonggaran dari syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanapun juga ada tingkatannya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih baik, mana yang lebih baik. Tetapi kalau view yang lebih luas, karena umat Islam ini memang dari latar belakang yang berbeda-beda, kesibukan yang berbeda-beda, maka syariat Islam itu adalah syariat yang mestinya bisa dijalankan oleh semua kalangan. Aturan Islam, agama Islam itu adalah merupakan aturan undang-undang yang mestinya bisa dijalankan oleh semua kalangan. Makanya dalam hukum fikih itu mengambil tata cara yang paling minim. Tidak sedengan, bahkan yang paling berat. Kalau masalah sedengan nanti yang paling berat itu bahasa mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Makanya kewajiban itu sedikit, yang banyak itu adalah kesunahan. Kewajiban itu sedikit, sholat 5 waktu. Terus masalah mengeluarkan harta, yang wajib hanyalah zakat. Itu pun harus menetapi syarat. Puasa pun setahun hanya 1 bulan. Itu pun harus menetapi syarat.
haji, umroh seumur hidup sekali. Itu pun harus menetapi syarat untuk memang terkena kewajiban sedikit. Sehingga memang benar-benar mestinya bisa dijalankan oleh semua kalangan. Tidak ada yang tidak. Oleh karena itu, kewajiban puasa ini memberikan pelajaran kepada kita, mestinya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Tidak ada alasan, karena sibuk, karena punya enggak ada. Soalnya waktunya itu tidak sempit, waktunya itu longgar, waktunya itu panjang. Pun demikian ada tata caranya. Ada tata caranya. Bukan berarti terus kemudian gampang bahasa Jawanya. Gampang itu apa bahasanya? Meremehkan, nggak bisa, nggak boleh. Kalau kita meremehkan ya, maka kita melanggar daripada fastabiqul khairat wasari'u, di mana Pak Budi biasanya yang di-upload itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya. Itu kan biasanya ngupload imam yang lagi ngimami itu ya. Cepat-cepat untuk mencari maghfirahnya Allah, cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Jadi caranya ketika begitu adzan, begitu adzan atau begitu masuk waktunya sholat, terus kemudian ada undang-undang panggilan adzan. Apa yang kita lakukan? Langsung bergerak untuk melaksanakan sholat dengan berwudu, matikan TV, HP ditutup dan lain sebagainya. Pokoknya ada aktivitas kesibukan untuk menuju sholat. Kalau memang pada waktu itu tidak atau belum bisa menjalankan di awal waktu, harus azam. Harus azam itu harus punya niatan untuk menjalankan sholat di dalam waktu. Umpama begitu masuk waktu adzan, waktu sholat adzan lah misal. Umpama di situ masih kerja atau masih punya pelanggan yang harus diantarkan, harus punya azam. Nanti tak jalankan setelah urusan saya ini selesai. Apa manfaatnya azam ini? Jikalau memang umur tak panjang, jikalau umur tak panjang, umpama punya azam, sudah azam, isya semisal nanti saya tak jalani jam 9, sudah terburu-buru mulai ngaji, sudah mulai ngaji, saya mau sholat dulu ya, ini daripada ketinggalan pelajaran, nanti setelah ngaji ya. Sebelum melanjalankan sholat itu tadi, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam arti meninggal dunia atau wafat, maka dia tidak berdosa. Karena dia sudah punya niatan untuk menjalankan sholat di dalam waktu. Maka sebaliknya, jikalau memang dirinya tidak azam, tidak punya niatan sama sekali, dosa. Dosa pertama, tidak punya tujuan menjalankan sholat, tidak ada niatan. Yang kedua, andaikan wafat, maka dia tetap dianggap mempunyai tanggungan sholat. Dapat dipahami Ibu? Nah, itu azam. Jadi ada azam yang khos, ada azam yang am. Azam itu tadi niatan umum untuk melakukan suatu kebaikan. Azam yang am ini harus kita lakukan juga. Diterangkan oleh para ulama bahwa setiap orang yang sudah balik, maka dia harus mempunyai azam ayya'zima aqibal bulughi ala fi'li kullil wajibati wa tarki kullil ma'asi. Orang dianggap mukallaf. Mukallaf itu sudah dikenai beban untuk menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Jika dilanggar maka mendapatkan dosa. Itu mukallaf. Yaitu ketika dia berakal dan juga balik. Maka harus punya azam melakukan setiap kewajiban yang telah diwajibkan Allah, meninggalkan setiap kemaksiatan yang dilarang oleh
Allah. Harus punya azam seperti itu. Pertanyaannya sekarang, kita sudah punya azam seperti itu enggak? Kita sekarang ini, sampai saat ini, sudah punya niatan seperti itu apa belum? Saya niat, saya akan berusaha melakukan setiap kewajiban, berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu wajib loh. Itu wajib, karena bagaimanapun juga adalah banyak sekali, apalagi bapak-bapak ini sering Jumatan, bahkan selalu Jumatan, seminggu sepekan sekali, itu pasti diingatkan oleh seorang khatib gitu, ittaqullah usikum terus, jangan saya bosan, mesti gitu, memang gitu, itu rukun kok. Nah, oleh karena itu kalau belum punya, harus punya azam. Gak bisa kemudian kita punya kata-kata atau anggapan seperti ini, nanti juga aku maksiat di pertengahan jalan itu, maksiat, umpama seperti itu, nggih. Itu tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang, kita harus punya niatan atau tekad supaya bisa menjalankan setiap kewajiban, bisa menjauhi setiap kemaksiatan. Sekalipun tertatih-tatih di kemudian hari, sekalipun kita sering jatuh dalam menjalankan kewajiban, nggak masalah, yang penting punya azam. Sehingga apa? Makanya ini adalah termasuk daripada hikmahnya umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendek, tapi amalnya bisa panjang. Umurnya paling kan panennya antara 60 sampai 70 tahun. Bandingkan dengan umur Nabi dan umatnya terdahulu ratusan tahun. Kan ada yang mau 1000. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini 60 sampai 70 tahun. Tetapi amalnya itu berkali-kali lipat. Bahkan bisa berlipat-lipat daripada umat-umat terdahulu. Apa sirnya? Salah satunya, rahasianya adalah karena umat Nabi Muhammad diajari untuk selalu punya tekad melakukan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan. Yang andaikan kita dikasih umur 1000 tahun, 2000 tahun, kita punya tekad seperti itu dan berusaha menjalankan. Maka ini bahasanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat yang mukmin itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Maka kita harus berbahagia menjadi umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tahu tata caranya, tidak hanya aku bahagia jadi umatnya, aku bahagia. Loh, caranya gimana? Salah satu caranya tadi, kita punya niatan, kita punya tekad untuk menjalankan setiap kewajiban, menjauhi setiap larangan. Meskipun setelah niat jarak 1, 2, 3 jam, maksiat, yang penting kan ada penyesalan itu sudah bagus. Baru aja tadi niat, kenapa ini maksiat? Hatinya itu ada penyesalan, itu sudah bagus. Daripada nggak merasa sama sekali, itu bahaya. Kalau nggak merasa bahwa dia itu melakukan kemaksiatan, nggak merasa dia meninggalkan kewajiban, itu sangat bahaya. Kalau terus dijalankan, punya perasaan seperti itu, seperti Hansaplas tempel tarik, lama-lama tidak bisa menempel keimanannya. Seperti itu. Ya. Wujuban tadi mana tadi? Wujuban muasa kewajiban yang muasa tadi. Berarti ketika masuk waktu sholat, kalau tidak langsung tersibukkan, maka di situ harus punya azam untuk menjalankan di dalam waktu. Harus punya azam seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duhru, 1 sholat duhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Wa awwalu waqtiha, adapun permulaan waktunya sholat duhur, zawalu syamsi itu gesernya matahari atau condongnya matahari dari tengah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu duhur, idza soro, itu ketika menjadi dillu kulli syai'in, apa? Bayangan setiap benda, mislahu itu seperti halnya ukuran benda tersebut. Ba'da dilliz zawali, setelah dikurangi bayangan gesernya matahari. Itu permulaan waktu sholat duhur.
Ini semua pakainya adalah pakai alam, bukan pakai jam. Kalau jam itu berarti kita sudah mengikuti orang yang telah mengatur. Ibaratnya kita taklid. Ya. Tapi sejatinya yang benar-benar hakikatan orang yang mengetahui waktu adalah benar-benar di lapangan melihat matahari atau melihat langit. Orang dikatakan, kamu tahu waktunya sholat zuhur? Tahu. Jam berapa? Itu berarti sudah nggak tahu. Bahasanya sudah taklid, mengikuti daripada kabar yang telah dihabarkan daripada orang yang tahu. Kalau al-ilmu ngerti benar-benar tahu itu langsung praktek di lapangan. Ini matahari itu benar-benar di atas apa enggak? Matahari itu nanti sudah bayangannya dari benda yang ada atau diri kita itu sudah berapa, sama apa enggak, itu benar-benar tahu. Tapi kan kita sudah enak, sudah tinggal mengikuti, sudah ada jam, sudah ada aturan waktu, dan sudah canggih. Alhamdulillah itu memudahkan bagi kita untuk menjalankan sholat dengan mengetahui waktu sholat. Permulaan waktunya tadi zawalu syamsi, gesernya matahari dari tengah. Dari tengah mana? Tengah bumi? Enggak. Di tengah kita berdiri lo lihat matahari kira-kira sudah di tengah apa belum? Ditandai pas dengan posisi kita, tidak ada bayangan. Di sini diterangkan ada bayangan, tetapi di situ bayangan istiwa. Kita kan tahu garis khatulistiwa. Kalau matahari ini berjalan sesuai garis khatulistiwa, tidak ada bayangan. Tetapi ketika berada di daerah yang tidak melewati, tidak ada garis khatulistiwa, pasti ada bayangannya sedikit, karena di sini kadang bumi condong ke sini gitu ya. Itu ada bayangannya sedikit. Maka dari itu umpama ini matahari tegak di atas, tapi kok ada bayangan sedikit. Oh, ini adalah bayangan istiwa. Berarti di situ ditambah bayangan tersebut baru masuk sholat zuhur. Nanti juga seperti itu. Ketika di situ bayangan kita umpama kita berdiri, ukuran tinggi kita adalah 160 cm. Kemudian bayangan kita juga 160 cm. Info yang ada bayangan istiwa kira-kira setengah senti. Nah, itu berarti ketika sudah sampai itu, waktu zuhur sudah habis, masuk waktu sholat asar. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wal asru. Wal asru adapun sholat asar, wal asru dan sholat asar. Wa awal waktiha adapun permulaan waktunya sholat asar, az-ziyadatu itu bertambah. Ala dilil misli atas bayangan sesuatu yang telah sama dengan sesuatu tersebut. Tadi yang sudah saya terangkan, kita 160 cm, ya lebih dari itu sudah masuk waktu sholat asar. Wa akhiruhu adapun akhirnya waktu asar fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar illa dilil mislaini itu sampai bayangan benda tersebut kelipatan dua. Jadi kan kalau bayangan di situ sama persis dengan ukurannya, maka waktu sholat zuhur selesai. Waktu sholat asar selesai dalam hal ikhtiar, waktu pilihan, itu ketika 2 kali. Berarti 160 cm tambah 160 cm. Itu waktu ikhtiar selesai. Wafil jawazi dan dalam waktu jawaz ila hurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Jadi gini Pak, Bu. Ada istilah waktu fadilah. Ada istilah waktu ikhtiar, ada istilah waktu jawaz. Ada istilah waktu hurmah, ada istilah waktu udur, ada istilah waktu darurat. Banyak toh? Ya. Belum kober tadi buat ringkasan. Ringkasan belum kober. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar. Waktu fadilah itu waktu yang paling utama. Waktu ikhtiar
itu waktu pilihan. Waktu jawas, waktu yang boleh-boleh saja. Maksudnya gitu ya, boleh-boleh saja. Waktu hurma, kita mendapatkan keharaman. Tapi harus dilakukan. Tapi di sisi lain, ada keharaman. Karena apa? Karena mengeluarkan sholat dari waktunya. Berarti nggak usah dijalankan dong sholatnya. Ya enggak. Sholatnya dijalankan. Sisi lain kita mendapatkan keharaman. Karena apa? Mengeluarkan sholat dari waktunya. Ada waktu udur. Waktu udur itu sebenarnya itu bukan waktu aslinya. Tetapi ada alasan syariat yang memperbolehkan. Contohnya jamak. Ya. Contohnya jamak atau orang yang sakit. Kemudian dia menjamak. Ada waktu darurat. Waktu darurat, Bu. Waktu darurat. Ini mungkin sering terjadi kepada ibu-ibu. Waktu darurat itu sebenarnya tidak cukup dibuat satu sholatan full. Satu sholatan full. Misal duhur. Di akhir waktu ini tidak cukup dibuat 4 rakaat. Hanya cukup dibuat paling mentok minimal takbiratul ihram. Bagi siapa ini? Ketika mentok hanya cukup takbiratul ihram, nggak berdosa dia. Bagi orang yang penghalangnya hilang. Contohnya orang yang selesai haid. Orang yang selesai haid itu dibahas. Meskipun di ujung ini tidak cukup dibuat satu sholatan, maka dia tetap menjalankan sholat tersebut. Sekalipun nanti pada prakteknya dia keluar melaksanakan di luar waktu aslinya. Ini mampet, tahu mampet ya? Atau berhenti. Otomatis kan mandi dulu, ya kan? Bersih-bersih dulu. Tapi pada waktu berhenti jebret, dikontrol, sudah bersih, itu masih cukup untuk takbiratul, masih sepersekian detik. Maka punya tanggungan untuk menjalankan sholat tersebut. Sekalipun prakteknya, kenyataannya di luar sholat. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, ada waktu hurmah haram, ada waktu udur, ada waktu darurat. Saya terangkan. Waktu fadilah. Waktu fadilah tadi saya artikan waktu yang paling utama. Waktu yang paling afdol. Kapan kita mendapatkan waktu fadilah? Yaitu begitu adzan dikumandangkan atau begitu masuk waktunya sholat, kita telah bersiap-siap untuk menjalankan sholat. Pakai pakaianlah, kemudian matikan apa yang perlu dimatikan, lantas kemudian berwudu. Termasuknya adalah intidorul jamaah, menunggu jamaah. Umpama ketika prakteknya jamaahnya mundur 15 menit, baiknya bagaimana ini? Sholat sendiri di awal waktu, apa nunggu jamaah? Jadi gini. Waktu fadilah itu adalah menyibukkan diri dengan berbagai hal yang berkaitan dengan sholat, termasuknya menunggu jamaah. Termasuknya menunggu jamaah. Bahkan diterangkan oleh para ulama, andaikan jamaahnya itu di akhir, yang penting tidak sampai kehabisan waktu, itu lebih baik menunggu jamaah. Lebih baik menunggu jamaah. Kayak ini banyak terpraktekkan kalau di pesantren atau di lembaga dan lain sebagainya, atau mungkin di perkantoran, ya. Di perkantoran, karena memang disuruh lagi pada kerja, kemudian jamaahnya itu tidak pas tepat awal waktu, tetapi jamaahnya itu agak mundur. Pada waktu di pesantren itu dari awal tuh, karena pada prakteknya di situ, contoh umpama sholat asar, nunggu santi-santi bersiap semuanya dulu,
Nanti ngajinya mulainya jam 4:30 atau jam 5 sampai maghrib. Akhirnya jamaahnya dipaskan sebelum ngaji. Nah itu lebih utama mana? Kita sholat sendiri di awal waktu apa menunggu jamaah? Yang paling baik diterangkan menunggu jamaah. Meskipun secara kenyataannya kita tidak berada di awal waktu, tetapi kita tetap mendapatkan fadilah. Karena itu termasuk asbabus sholat. Hal yang berkaitan langsung dengan sholat. Ada bahasa seperti ini. Al-umur al-muta'alliqatu bi sholati afdal minal umur al-muta'alliqati bi makaniha wa zamaniha. Perkara-perkara langsung berkaitan dengan sholat itu lebih utama didahulukan daripada yang hanya berkaitan dengan waktu ataupun tempat. Jadi ketika tabrakannya ini langsung berkenaan dengan sholat, seperti tadi urusan jamaah, terus bertentangan dengan persoalan awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Maka lebih baik prakteknya adalah yang langsung berkaitan dengan sholat, yaitu dikedepankan jamaah kalau bisa. Kalau yang penting itu adalah hal yang fleksibel. Hal yang fleksibel, nggak bisa kemudian kita menghakimi seseorang yang sebenarnya latar belakang kondisinya itu berbeda-beda. Islam itu seperti itu. Ada orang yang kerja, contoh pada waktu itu narik Gojek. Pas pada waktu pas pada waktu masuk waktu kemudian dapat orderan, atau pada waktu masuk waktu masih punya kerjaan. Nah itu yang lebih baik bagaimana? Malam yu'arid mu'aridun. Kita di awal ketika tidak ada hal yang pada waktu itu berseberangan, bertentangan. Maka kita harus pintar-pintar menimbang. Kita harus bisa, ini kalau saya ambil ini, maka di situ saya tidak bisa sholat di awal waktu. Kalau saya sholat di awal waktu, wah bahaya dengan pekerjaanku. Pekerjaan itu sangat juga dipertimbangkan loh dalam syariat itu. Sangat dipertimbangkan juga ketika ke orang terus kemudian melakukan sesuatu ibadah, akhirnya pekerjaannya itu keteteran atau bahkan kehilangan pekerjaan. Itu maka sebaiknya menjalankan pekerjaannya dulu. Selama ini kewajibannya tidak sampai habis waktunya, harus juga sedemikian itu. Karena bahasanya pekerjaan itu juga dipertemukan, kecuali bos. Kecuali menjadi bos beda lagi kalau bos. Tapi kalau karyawan kemudian punya urusan dengan orang lain itu sangat dipertimbangkan. Sehingga Islam itu benar-benar menyeluruh kepada semua umat yang memeluknya. Itu waktu fadilah. Ketika kita mengakhirkan karena hal-hal yang memang ada kemaslahatan, itu enggak masalah. Waktu ikhtiar setelah waktu fadilah. Waktu jawaz setelah waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar. Nah itu pun sebagian ulama menerangkan waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz itu podo wae. Sama saja, cuma keluarnya yang berbeda. Artinya kita kalau memang seperti itu ya tergantung melihat daripada kondisi kita. Kita punya kesibukan apa enggak pada waktu itu? Kesibukan yang baik loh. Kesibukan yang baik. Mencari nafkah itu juga kesibukan yang baik. Andaikan kok tidak punya kesibukan, nganggur, seret, nah itu baru. Kalau kita tidak menjalankan di awal, kita baru dinamakan orang yang tidak mendapatkan waktu fadilah. Ibu pada waktu itu terlanjur sudah masak atau sambatan, membantu tetangga. Kalau ditinggal sholat jamaah semua, bagaimana urusannya? Kan kacau, gitu. Maka dari itu tergantung dengan posisi kondisi. Pun ya jangan sampai musola ini kosong atau masjid itu kosong, harus ada yang meramaikan, fleksibel. Hal semacam itu fleksibel. Yang penting jangan sampai gegampang, gitu. Wah, waktu sholat panjang, mending nanti. Ketika seperti itu katakannya itu sudah penyakit.
itu sudah penyakit, bahaya. Tapi ketika di situ memang keadaan, sebenarnya aku ingin di awal waktu. Tapi karena keadaan menjadikan aku belum bisa sholat di awal waktu, itu bagus. Tapi kok tadi kata-kata yang pertama, lah gampang, santai. Nanti dulu lah, itu bahaya. Itu bahaya. Masuk dalam suatu kaidah, kalau kamu mengundur-undur sholatmu, maka urusanmu juga diundur, ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kamu di situ ingin punya niatan menjalankan sholat di awal waktu, suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu hurmah, waktu yang dimana orang mengeluarkan sholat dari waktunya. Kondo. Ibu yang punya anak yang mau balik, tolong dikasih tahu praktek sholat, caranya sholat, kewajiban sholat. Andaikan ada dari kita memang dulunya sholat baru lengkap itu umur sekian, jangan sampai terulang di anak-anak kita. Jangan sampai terulang di anak-anak kita, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Soalnya sekarang anak-anak banyak, mohon maaf, sudah balik, kelas 6 SD sudah balik, SMP, MTS sudah balik. Ditanya aja, kamu sholat sudah berapa kali dalam sehari semalam? Baru 2, baru 3, apalagi subuh bangun tidak langsung sholat, karena masuknya jam 6:30 gitu. Yang diburu-buru berangkat berangkat apa? Sekolahnya gitu. Yang diburu-buru berangkat sekolahnya, takut sama manusianya. Nggak, ayo sholat dulu nggak? Ayo cepet, keburu terlambat. Akhirnya termemorikan sholat ini tidak lebih penting daripada berangkat sekolah. Yo, berangkat sekolah penting. Berangkat sekolah itu penting, tapi jangan sampai terus kemudian mereka mendapatkan memori, tersimpan dalam memori mereka itu sholat itu tidak lebih penting daripada berangkat sekolah. Sholat dulu yang ditekankan, baru kemudian hal yang lain. Demikian itu. 6:30 ya, 6:30 ya. Itu berangkatnya pada subuh. Waktu udzur tadi, waktu yang dijamak, waktu darurat seperti tadi, terkait dengan perempuan yang berhenti nifas, berhenti haid. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wal maghribu, dan sholat maghrib. Wa waktuha, adapun waktunya maghrib, wahidun itu satu. Wa huwa, adapun wahid, ghurubus syamsi, itu terbenamnya matahari. Bundaran matahari semuanya terbenam, baru masuk waktu sholat maghrib. Wa bimiqdari ma yu'adzinu, dan dengan kadar orang adzan, wa yatawaddu, dan orang wudu atau tayamum, wa yasturu, dan menutupi siapa orang al-aurata terhadap auratnya, wa yuqimu, dan iqamah siapa orang as-sholata terhadap sholatnya, wa yusolli, dan sholat siapa orang khamsa rakaatin 5 rakaat, yaitu maghrib 3 kali tambah ba'diyah maghrib 5 kali. Ini menurut qaul jadid Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib sangat singkat, yaitu begitu matahari terbenam, maka waktunya adalah kadar orang adzan, ditambah dia wudu, menutupi aurat, sholat diiqamai, lantas dengan kadar tambahan sholat 5 rakaat. Setelah itu sholat maghrib selesai. Itu qaul jadid. Kalau di sini rata-rata tidak pakai qaul jadid, qaul qadim yang telah ditarjih, yang telah dikuatkan oleh para ulama fikih, dan itu enggak masalah. Bahkan diterangkan sebagian qaul yang qadim ini sudah menjadi qaul jadidnya Imam Syafi'i. Yaitu apa? Waktul maghribi malam yaghib asy-syafaqu. Hadis Muslim. Waktu sholat maghrib selama mega belum terbenam. Bukan megawati lebih, mega merah belum terbenam. Belum benar-benar, lah berarti agak panjang yang seperti kita jalani selama ini. Selama ini kita pakai kaul yang ini. Tapi andaikan terus kemudian langsung sholat ya nggak masalah.
tergantung jamaahnya bagaimana, di musolanya orang-orangnya bagaimana. Kalau langsung malah nggak ada orang, cuma satu makmumnya lah umpama gitu. Ya, ini adalah masuk dalam 5 maslahatis sholat. Wal isya'u dan sholat isya' wa awal waktiha, adapun permulaan waktu sholat isya' idza ghaba, itu ketika telah terbenam asyafaku apa mega al ahmaru yang merah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya salat isya fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar ila sulusul laili, itu sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi, dalam waktu jawas ila tulu'il fajri, itu sampai munculnya fajar atsani yang kedua, yaitu fajar sotik. Ada fajar sotik, ada fajar kadib, ada fajar yang jujur, ada fajar yang hoax atau bohong, okay? Dalam kajian syariat seperti itu. Apa itu fajar yang bohong, kadib? Sebenarnya masih malam, tetapi di situ seakan-akan memberikan pemahaman telah fajar. Tanda-tandanya apa? Nyorotnya itu tidak meluas, tetapi cuma ke atas. Sekelilingnya itu gelap. Itu fajar nanti. Kita mungkin nggak pernah ya ketemu hal semacam itu. Mungkin orang-orang yang di hamparan luas mungkin pernah. Jadi praktek terangnya itu cuma sebagian doang dan ke atas, yang lainnya gelap. Kalau fajar sodik itu adalah semenanjung, itu padang semuanya. Oke, kelihatan padang. Nah, kita jarang melihat seperti itu, paling langsung lihat jam. Oke, paling langsung lihat jam. Itu namanya fajar sani atau fajar sodik, waktu sholat isya. Sholat isya itu memang sunnahnya itu agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit, yang dibahasakan sekiranya mega putih, mega kuning itu benar-benar sudah terbenam. Artinya, andikan ini lampu mati semua, keadaan itu benar-benar sudah gelap. Keadaan benar-benar sudah gelap. Satu sama lain melihat wajahnya itu nggak kenal. Kasarnya gitu. Ini siapa nggak kenal. Bukan pada waktu padang bulan loh, nggih. Pada waktu yang tidak padang bulan. Jadi kiranya ini mati semuanya, lampunya, tidak ada penerangan sama sekali. Kita melihat satu sama lain itu apa? Tidak samar-samar lah bahasanya, samar-samar. Dan baiknya sholat isya pun dilakukan di awal waktu setelah mega kuning atau mega putih tadi terbenam. Ada memang sebagian pendapat sebaiknya dijalankan di akhir waktu. Sebaiknya dijalankan di akhir waktu. Di akhir waktu. Karena mungkin memang mengikuti hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi itu menerangkan dalam hadisnya senang menjalankan sholat atau mengakhirkan sholat isya. Itu ada hadis seperti itu. Ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu senang menjalankan sholat isya di akhir. Tapi dalam sisi yang lain, hadis-hadis yang lain juga, bagaimanapun juga sholat baiknya di awal waktu. Oleh karena itu dari hadis yang berbeda-beda ini, ulama kemudian ijtihad bagaimana ini. Cari historisnya, cari sejarahnya, bagaimana prakteknya, yang muwadobah, yang selalu dijalankan, maksudnya sering dijalankan oleh baginda Nabi itu tetap di awal waktu. Adapun Rasulullah memang benar pernah mungkin beberapa kali menjalankan sholat isya di akhir waktu itu karena ada udzur atau limas lahat. Ada udzur atau limas lahat. Contoh. Umpama kalau diterapkan sekarang, mau diterapkan sekarang, pulang dari kerja, cuapeknya luar biasa, ngantuknya luar biasa. Sudah sholat maghrib, otomatis sudah dong. Pulang-pulang capek, ngantuk, pokoknya andaikan menjalankan sholat, dia nggak fokus, nggak khusyuk. Maka lebih baik tidur dulu. Nanti sholatnya pada waktu sudah tidur, pasang alarm, punya niatan azim tadi. Atau dia itu ingin sekali qiyamul lail, ingin sekali sholat malam, wiridan malam. Tetapi
Kalau tidak ada tekanan, dorongan, kewajiban yang dijalani, maka kurang tergugah untuk menjalankan. Ya udah, nanti sholat isya tak akhirkan biar aku bisa melek malam. Karena sholat isya bagaimanapun juga adalah kewajiban dan itu nggak masalah. Tapi itu kan sebagai bahan latihan. Jangan dimuadobahkan. Wong Rasulullah nggak mengajarkan untuk dimuadobahkan, diistiqomahkan. Loh, kamu kok nggak pernah menjalankan sholat isya berjamaah di awal waktu bareng jamaah? Wah, aku jalanin yang hadis itu kok. Bahwa Rasulullah itu senang mengakhirkan sholat isya. Lah itu namanya ya mengikuti hadis, tapi konteksnya tidak bisa memahami secara utuh. Rasulullah senang itu karena kalau ada udur, kalau ada maslahat tertentu, yaitu baiknya memang akhirkan. Tapi kalau ada udur atau ada maslahat tertentu, lah kalau masalah udur, masa setiap hari, masa setiap hari, yaitu ya sangat gak wajar kalau itu sebagai alasan tidak pernah sholat jamaah karena untuk melaksanakan, mengamalkan hadis yang mengakhirkan sholat isya. Wasubhu dan sholat subuh. Wa awal waktu adapun permulaan waktunya sholat subuh tulu'ul fajri atsani. Itu munculnya fajar yang kedua, yakni fajar shadiq. Wa akhiruhu adapun akhirnya waktu sholat subuh fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar ilal isfari sampai waktu ramyang. Apa itu ramyang? Karena sekarang itu banyak lampu, jadi ya sulit mengetahui waktu ramyang. Kalau awal sholat subuh itu kan masih gelap. Artinya umpama ini nggak ada lampu sama sekali, mati lampu, nggak ada cahaya sama sekali, kita melihat satu sama lain itu nggak jelas. Oh ini saudara, oh ini Pak Ari, nggak jelas. Nah, waktu isfar itu ketika agak padang, tapi belum muncul matahari, agak padang, sorotan matahari dari bawah, kemudian agak menjadikan padangnya langit, kita sudah melihat satu sama lain. Itu namanya waktu isfar. Dan itu belum selesai itu waktunya, belum rampung. Wafil jawazi dan dalam waktu jawaz ila tulu isyamsi sampai munculnya matahari. Ada sebagian keterangan yang menerangkan bahwa asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Isfarlah terhadap sholat fajar karena itu paling banyak pahalanya. Ada yang mentafsiri bahwa sholat subuh dipanjangkan sampai kiranya waktu isfar. Ada yang praktek seperti itu, dipanjangkan sampai di situ waktu isfar. Berarti bacaannya panjang. Tapi nggak bisa terus kemudian kita menjalankan satu hadis ini melihat daripada kembali kemaslahatan umat, kemaslahatan jamaah. Nah, kalau kita panjang hanya fokus pada hadis ini, sementara jamaahnya itu orang pekerja, orang yang mohon maaf dalam ibadahnya itu tidak bisa diajak lama-lama, bahasanya ya mendang-mending tadi, maka kita harus bisa menjalankan yang sesuai dengan kemaslahatan. Ada yang prakteknya bahasa isfar di sini memang sholatnya tidak di awal waktu, tapi menunggu waktu agak mundur, agak terang. Ada yang praktek seperti itu. Dan itu termasuk dijalankan di pesantren saya. Saya kan dulu, mohon maaf, sebelum di pesantren ya nggak begitu paham. Nah ini gimana ini sholat subuh kok? Sholat subuh di pesantren saya itu nggak di awal waktu, Pak. Tapi mundur sekiranya itu di halaman kan musola, kalau nggak musolanya kan kecil dulu. Musolanya kecil, kalau nggak muat kan otomatis di halaman. Sampai lepas ke atas kelihatan langitnya. Sudah benar-benar isfar itu. Jadi tidak gelap lagi, benar-benar isfar. Ini kok sholat subuh kalau di kampung kita kan otomatis di awal waktu, nggak sampai mundur kayak gini. Nah,
Seiring dengan berjalannya waktu, karena di pesantren yang ngaji, satu memang prakteknya di pesantren. Ini kalau di awal waktu anak-anak semuanya belum bangun, ya. Semuanya belum bangun. Nah, segitu luasnya, oprak-oprak sana, oprak-oprak sini. Anak kalau 3 kali tidak dioprak-oprak, ya nggak bangun-bangun gitu maksudnya. Yang kedua, ternyata ada hal semacam ini atau hadis yang menerangkan untuk menjalankan di waktu isfar. Di sisi lain, ini mengantisipasi perkara-perkara yang tidak baik. Contoh, sangat dimakruhkan tidur setelah sholat subuh, gitu. Sangat dimakruhkan tidur lagi setelah sholat subuh atau pada waktu setelah sholat subuh, belum di antara waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu kan sangat makruh kan? Itu sangat maklum keterangan seperti itu. Saya pahami, kok santri sampai di situ, apa itu namanya? Agak awal, pasti tidur. Pasti tidur. Nggak tahu, umpama sudah bawa kitab di majelis, tidur, dan sebagainya. Nah, itu prakteknya. Termasuk di pesantrennya Mbah Yai Maimun Zubair. Yai Maimun Zubair di pesantrennya. Jadi satu kawasan itu ketika sudah salam, wiridan, udah waktu selesai. Maksudnya sudah masuk terbitnya matahari. Dan itu adalah hikmah. Bagaimana saya mempelajari, inilah ulama yang benar-benar ulama. Tepat dalam menerapkan mana yang lebih maslahat terhadap orang-orang yang ada di situ. Nah, kalau di sini jangan. Di sini kalau kemudian agak padang, ya keburu orang-orang pada nganterin anaknya sekolah, keburu orang-orang apa itu namanya. Jadi nggak bisa kemudian kita mengakui kok gitu gini, kenapa di sini seperti ini, nggak bisa. Saking luasnya syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak keluar dari koridor, mana praktek yang lebih tepat, itulah yang dijalankan. Jadi kita itu asyik dalam menjalankan agama, senang dalam menjalankan aturan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian pada malam hari ini terkait dengan waktu-waktu sholat. Silakan yang mau bertanya, monggo. Yeah. Pertama ada dua Ustaz. Pertama ini kan kalau lihat tadi keterangan Ustaz terkait sholat zuhur dimulai pada saat matahari telah bergeser gitu kan. Selama ini kan yang kita jadi patokan itu adalah jam sholat. Hampir semuanya hafal lah kalau jam sholat ini berapa gitu. Kalau ini kayaknya jarang dipakai gitu. Nah, ada nggak sih mungkin yang Ustaz tahu itu terkait pemeriksaan jam sholat ini sama yang atau apa, ini udah bener apa belum gitu jam sholat ini. Yang kedua, pada saat bunyi itu kita boleh langsung sholat sebelum azan selesai gitu, kita boleh sholat boleh. Sebelum azan selesai gimana? Azan belum selesai, pada saat bunyi waktunya kan udah masuk gitu. Itu kita boleh melakukan sholat. Sholat apa itu maksudnya? Misal sholat zuhur gitu, kan bunyi nih jamnya, gitu kan. Terus kemudian ada sholat zuhur gitu, boleh apa enggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Jaka. Jadi pertanyaan yang pertama, dalam urusan ilmu biwakti sholat itu kan sebenarnya apa yang kita kaji tadi, dengan melihat langsung matahari dan dengan melihat langsung langit, bahasanya seperti itu, nggih. Nah, kita itu rata-rata tidak hanya orang yang awam, bahkan ustadz, kiai, siapapun di situ sudah pakai jam, nggih. Sudah pakai jam. Memang ada marotipnya, ada runtutannya. Pertama itu benar-benar tahu, lihat di keadaan apa adanya, kemudian percaya sama kabarnya orang yang tahu, dan seterusnya. Nah, kita itu pakai yang mengikuti kabarnya orang yang tahu. Nah, ini kan sudah difalaki. Maksudnya sudah memakai ilmu falak. Nah, masalah MUI ngontrol atau siapapun ngontrol, sebenarnya kita dari masing-masing sudah bisa mengontrol. Karena MUI, NU, Muhammadiyah, semua punya pakar falak. Dan ternyata juga sama semua.
dalam urusan waktu. Itu pasti di situ ada yang diikhtiatkan, Pak. Ada diikhtiatkan. Umpama ini masuk sholat duhur, sama seperti apa yang diupdate oleh para tadi MUI atau NU atau Muhammadiyah atau aliran yang lain, ya. Nah, itu pasti di situ ada yang diikhtiatkan, pasti dilebih sedikit. Nah, dilebihi sedikit. Sekiranya waktu ini benar-benar sudah masuk. Waktu ini benar-benar sudah masuk. Dalam hal semacam itu kita sudah benar dalam menjalankan, tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu. Untuk memeriksa, nah kita tinggal jam ini cocokkan aja. Sekarang kan tinggal lihat waktu yang ada di updatean MUI atau updatean NU Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu semuanya punya pakar pala. Nah, untuk yang kedua, umpama waktu sudah masuk, adzan belum selesai atau bahkan belum adzan, bolehkah kita menjalankan sholat? Boleh. Nah, kalau pertanyaannya boleh. Tapi kalau ditanya afdolnya bagaimana? Lah afdolnya tetap setelah adzan selesai. Karena bagaimanapun juga ketika adzan kita baca Quran aja disuruh berhenti. Kadang orang itu gini, lucunya seperti ini, Pak, mohon maaf. Dengernya itu keterangan kalau ada adzan baca Quran disuruh berhenti. Disuruh mendengarkan adzan. Bener, Quran ditutup, tapi megang HP. Loh, kan banyak, mohon maaf loh. Kan ada praktek seperti itu kan. Jadi kalau Al-Quran ditutup, kemudian yang diganti adalah buka WA, buka Facebook dan lain sebagainya. Atau seakan-akan kalau di situ buka HP itu tidak sama dengan tidak baca Al-Quran pada waktu adzan. Padahal wong Al-Quran aja yang jelas-jelas kalamullah disuruh berhenti terlebih dahulu ketika ada adzan. Apalagi ini sekedar buka HP. Tujuannya adalah kalau ada panggilan Allah, jawablah panggilan tersebut dan jangan sibuk dengan perkara yang lain. Kalau yang dianggap ibadah aja, yang lain dianggap suatu hal yang memalingkan panggilan Allah, apalagi yang tidak berupa ibadah. Seperti itu. Jadi prakteknya adalah, bahkan diterangkan seperti ini, maaf, termasuk wasilah perantara doa kita agar segera diijabah oleh Allah adalah membalas panggilan Allah atau menjawab panggilan Allah. Itu menjadikan atau sabab wasilah perantara doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu, dan itu sangat wajar. Allah memanggil, kita jawab. Nah, nanti kalau kita manggil Allah, Allah pasti juga jawab. Maksudnya seperti itu. Itu termasuk hikmah kenapa kita disuruh untuk menjawab ada. Itu maksudnya. Itu aja kan. Jadi boleh, kalau masalah boleh, tapi kurang pantas. Kecuali memang ada kesibukan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Ada pertanyaan? Kurang adab, gitu. Bapak-bapak ada pertanyaan cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jawas. Kurma itu haram. Ya, jadi saya tuh kalau yang pastinya ya orang tadi yang ada resiko. Jadi kalau kita tadi jelaskan, kalau kita melaksanakan juga haram. Yang di hurma. Iya. Artinya kotor tadi. Nah, sebenarnya ini gimana ya? Kita melaksanakan tetap orang dan tiga. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi
haram min haitsu dalam segi ini pun demikian harus dijalankan dalam segi yang lain. Seperti itu. Oke. Contoh apa itu namanya? Dalam hal ini orang ini kan wajib untuk menjalankan sholat sehari 5 kali. Cuma ternyata dia pada waktu itu tidak bisa menjalankan di waktunya karena keteledorannya, sehingga ada bagian sholat berapa rakaat atau semuanya dijalankan di luar waktunya. Maka dia wajib untuk menjalankan sholat, untuk menggugurkan kewajiban. Dalam segi keharamannya adalah karena dia tidak menjalankan sholat pada waktunya. Bukan masalah dia terkena kewajiban menjalankan sholat. Lah andaikan dia tidak sholat karena alasan tadi, wah sama-sama terkena haram. Ya malah double-double. Malah berkali lipat. Selain dia mendapatkan keharaman karena mengeluarkan waktu sholat tidak pada waktunya, dia malah tidak menjalankan sholat. Dan itu menjadi tanggungan terus-menerus. Seperti itu. Dan dituntut nanti di akhirat. Nah, jadi min haitsu. Contoh gini Pak. Ada orang sholat, pada waktu dia sholat memakai pakaian yang haram. Apakah itu dari nyuri, apakah itu dari gosok. Sholatnya sah enggak? Sah. Kalau sah tetap sah. Karena menetapi syarat juga menetapi rukun. Tetapi dia terkena keharaman. Bukan masalah fi'lu sholatnya. Keharamannya itu dari apa? Karena dia pakai pakaian yang haram. Andaikan pun dia tidak sholat, dia juga mendapatkan keharaman. Itu maksudnya. Wudu pakai air gosok. Wudunya sah enggak? Sah. Tapi dia mendapatkan keharaman dari penggunaan air gosokan. Andaikan tidak dibuat wudu pun, dibuat mandi, dibuat apapun, karena ini air gosok, air nyuri, ya tetap haram. Dan gimana nanti sholatnya? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Kalau dalam kajian fikih dan tasawuf, bagaimanapun juga sholatnya sulit diterima. Karena ada hal keharaman yang melekat pada dirinya. Nah kalau gitu nggak usah dijalankan. Jangan seperti itu. Artinya umpama terus kemudian kita putus asa dalam hal itu, maka kita tambah berkali lipat. Maghfirah dari Allah nanti sulit turun. Jadi setidaknya dijalankan pada waktu itu, kita mohon maaf kepada Allah. Kalau sudah terlanjur. Kalau bahasanya terkait dengan masalah gosok, masalah nyuri tadi, kita minta halalnya terhadap orang yang kita doli. Maka sholatnya kan tetap sah. Nah, adapun kita mengakui kesalahan dan meminta maaf, ini adalah suatu ikhtiar agar ibadah kita diterima Allah. Kalau masalah qadha tadi, kemudian kita minta maaf kepada Allah, istighfar dan sebagainya dengan harapan semoga Allah mengampuni daripada perbuatan kita telah mengeluarkan sholat daripada waktu. Tapi harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan karena itu ya malah tambah sulit untuk mendapatkan ampunan. Ya silakan Mbak Ari. Setelah balik. Mungkin beberapa kali kita meninggalkan sholat mungkin tidak teringat juga mungkin beberapa kalinya setelah dewasa baru menyadari ini merupakan kewajiban yang harus kita tinggalkan. Sholat-sholat yang terdahulu di masa kecil kita terlewatkan itu bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang sangat familiar. Karena orang itu kadang umur sekian baru genap sholatnya. Sehingga ketika alhamdulillahnya dalam seiring berjalannya waktu, semakin giat ibadah, semakin dekat dengan Allah. Waduh, terus sholat yang dulu bagaimana nih? Kan gitu gitu. Kan bagaimana? Jadi
Kalau dalam urusan qadha yang terdahulu, ulama itu menerangkan mana yang diyakini ditinggalkan, itulah yang wajib untuk diqadha'i. Itulah yang wajib untuk diqadha'i. Terus kemudian bagaimana kalau kita samar-samar? Samar-samar loh. Hitungannya berapa? Ya kita nyari yang paling yakin. Kita nyari yang paling yakin berapa hitungannya. Kalau samar, kita qadha itu sholat yang jelas kita ketahui. Kalau tidak jelas, maka kita yakini berapa yang kita qadha'i. Kalau belum jelas juga, ya cari aman. Nah, cari aman kira-kira kita itu dulu itu sregep. Artinya rajin sholat genap itu mulai tahun berapa. Terus kemudian kita qadha'i semampunya. Nggak perlu terus kemudian menggebu. Contoh sholat zuhur. Bismillah, saya qadha'i sholat terdahulu. Tapi harus dihitung juga kalau kita sudah punya niatan seperti itu. Sudah punya niatan seperti sholat zuhur, dilakukan yang wajib di waktu itu, terus kemudian tambah sholat zuhur lagi untuk qadha. Harus punya azam akan saya qadha'i. Tetapi karena itu baru pahamnya sekarang, baru pengertiannya sekarang, yang bagaimana yang dulu? Apakah kemudian langsung segera enggak? Allah enggak harus seperti itu. Tetapi yang penting punya niatan, ada waktu, mumpung di sini sudah pensiun umpama, ya udah setiap hari tambah qadha. Umpama dulu sadarnya genap itu di usia 20 tahun, berarti ya 5 tahun, umpama berapa tahun, seyakinnya itu saja. Tapi sekali lagi itu adalah merupakan hal yang luas, tidak perlu kemudian kita menggebu sehingga memayahkan diri kita meninggalkan urusan yang lain. Yang penting punya azam untuk mengqadha'i. Kalau sudah yakin loh Pak Ari, kalau sudah yakin. Kalau nggak yakin ya nggak perlu. Iya makanya masih banyak mainnya. Mungkin ada yang lain? Ibu-ibu nggak ada yang tanya? Udah paham semua atau? Moga-moga aja paham semua Bu ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas terkait yang ditanyakan oleh Pak Hari tadi. Jadi syarat-syarat wajib sholat terkait Islam, baligh, terus kemudian berakal, mukallaf, itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti pengajian atau kajian. Nah, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.